Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitrawansyah dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syukriah MSc selaku dosen pengampu mata kuliah struktur hewan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi adalah sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Langsung saja, untuk sistem reproduksi pada pria meliputi organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi internal pada pria yaitu terdiri dari testis, saluran kelamin, dan beberapa kelenjar tambahan. Sedangkan untuk organ reproduksi eksternal pada pria terdiri dari penis dan skrotum. Internal pada pria yang pertama yaitu testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kantung testis. Testis jumlahnya sepasang. Organ ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Struktur anatomi testis jika dipotong dari tepi anterior ke tepi posterior, maka akan terlihat tunika albuginea. Tunika albuginea ini memberi lanjutan-lanjutan ke dalam parenkim testis yang disebut septula testis. Septula testis ini membagi testis menjadi beberapa lobus testis. Parenkim testis yang terletak dalam lobulus testis terdiri atas tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini merupakan daerah yang nampak seperti benang-benang halus yang berkelok. Tubulus seminiferus merupakan bagian testis yang berisi sel berlapis kompleks berdiameter sekitar 150 sampai 250 mikrometer dan panjang 30 sampai 70 cm. Panjang seluruh tubulus satu testis mencapai 250 meter. Tubulus seminiferus dapat bercabang dan berujung buntu. Epitel tubulus seminiferus terdiri atas dua jenis sel. Yang pertama sel spermatogenik dan yang kedua sel Sertoli. Hal ini tidak dijumpai pada sel tubuh lain. Nah, pada tubulus seminiferus terjadi proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis dimulai dari sel spermatogonium yang terletak di basal dengan bentuk sel yang besar dengan inti besar dan sitoplasma pucat. Proses spermatogenesis ini berlangsung lambat dan terjadi tidak secara sinkron atau bersamaan pada semua tubulus seminiferus, sehingga tiap daerah menunjukkan fase spermatogenesis yang berbeda. Spermatogonium tipe A adalah sel induk untuk garis keturunan spermatogenik, sementara spermatogonium tipe B merupakan sel progenitor yang berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Setelah terbentuk spermatosit primer, terbentuk sel-sel tersebut dalam fase propase pembelahan meiosis pertama. Pada permulaan pembelahan meiosis pertama, spermatosit primer mempunyai 46 kromosom dan DNA sejumlah 4N. Hasil pembelahan meiosis pertama ini adalah sel-sel yang lebih kecil yang disebut spermatosit sekunder, masing-masing dengan 23 kromosom ganda dan diikuti dengan pengurangan jumlah DNA per selnya dari 4N menjadi 2N. Sebagai hasil dari pembelahan meiosis kedua, sel spermatosit sekunder akan menghasilkan spermatid, masing-masing dengan 23 kromosom tunggal yang bersifat haploid. Terbentuknya spermatid, maka proses spermatogenesis berakhir. Kemudian sel spermatid tersebut akan mengalami proses diferensiasi yang kompleks yang disebut dengan spermiogenesis, yang akan menghasilkan perubahan spermatid menjadi spermatozoa.
Spermatozoa ini secara histologi merupakan sel kecil yang berbentuk seperti tanda seru, runcing pada bagian ujung dan mengisi daerah tengah lumen. Sel spermatozoa ini memiliki 4 bagian, yaitu kepala, akrosom, bagian tengah, dan ekor. Bagian kepala terdiri dari nukleus yang mengandung informasi genetik. Pada testis juga terdapat sel Sertoli. Sel Sertoli ini memiliki bentuk piramida, inti polimorf dan pucat, melekat pada lamina basalis, sedangkan bagian ujungnya menjorok ke dalam lumen tubulus seminiferus. Sel-sel Sertoli ini memiliki fungsi yang pertama sebagai sawar darah testis, yaitu untuk mencegah bahan-bahan yang terdapat di dalam darah masuk ke dalam lumen tubulus. Selain itu juga untuk mencegah sel-sel penghasil antibodi di cairan ekstrasel mencapai lumen tubulus penghasil spermatozoa. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembentukan antibodi terhadap spermatozoa. Fungsi yang kedua, sel Sertoli sebagai penyokong, pelindung, dan pengatur sel spermatozoa yang sedang berkembang. Fungsi yang ketiga yaitu sel Sertoli berperan untuk fagositosis. Selama spermatogenesis, sitoplasma spermatid yang berlebihan dibuang sebagai badan-badan residu. Fungsi yang keempat yaitu sel Sertoli mengsekresikan ke dalam tubulus seminiferus cairan yang mengalir ke arah ductus genitalis dan digunakan untuk transport spermatozoa. Fungsi yang kelima yaitu sel Sertoli adalah tempat kerja testosteron dan follicle stimulating hormone atau FSH untuk mengatur atau mengontrol spermatogenesis. Selain terdapat spermatozoa dan sel Sertoli, juga terdapat sel Leydig. Sel Leydig ini terletak di jaringan interstisial pada tubulus seminiferus. Sel ini menghasilkan hormon testosteron yang bertanggung jawab terhadap perkembangan kelamin sekunder pada pria. Selanjutnya masuk ke sistem reproduksi pria, yaitu saluran kelamin. Setelah sperma dihasilkan di tubulus seminiferus, sperma akan melewati ductus atau saluran yang namanya ductus intratesticularis atau ductus genital intratestis, yaitu terdiri dari tubulus lurus atau tubulus recti, rete testis, dan ductuli efferens. Ductus-ductus ini membawa spermatozoa dan cairan dari tubulus seminiferus ke ductus epididymis. Ductus epididymis adalah saluran tunggal yang sangat berkelok dengan panjang sekitar 4-5 meter. Bersama dengan simpai jaringan ikat dan pembuluh darah di sekitarnya, saluran panjang ini membentuk caput, korpus, dan kauda epididymis. Ductus epididymis dilapisi epitel kolumnar bertingkat yang terdiri atas sel basal bulat dan sel kolumnar dengan mikrofili panjang irregular bercabang yang disebut stereocilia. Kemudian, ductus epididymis dari setiap testis menyatu untuk membentuk sebuah saluran berdinding tebal dan berotot yang disebut ductus deferens. Ductus deferens ditandai dengan lumen yang sempit dan lapisan otot polos tebal. Mukosanya terlipat, memanjang, dan sebagian besar dilapisi epitel bertingkat kolumnar dengan sebaran stereocilia. Ductus deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma yang penting. Nah, selain saluran-saluran tersebut, juga terdapat kelenjar seks tambahan yang berpengaruh pada motilitas sperma, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretra. Vesicula seminalis merupakan kelenjar eksokrin yang memproduksi sekret kental kekuningan yang mengandung fruktosa, sitrat, inositol,
prostaglandin, fibrinogren, serta enzim dan protein lain. Komponen semen tersebut yang biasanya membentuk sekitar 70% ejakulat memberikan sumber energi nutrien untuk sperma. Kedua vesikula seminalis terdiri atas saluran sepanjang sekitar 15 cm yang sangat berkelok. Yang kedua yaitu kelenjar prostat, merupakan suatu organ padat yang mengelilingi uretra di bawah kandung kemih. Kelenjar ini berukuran sekitar 2 x 3 x 4 cm dan berat sekitar 20 gram. Prostat memiliki 3 zona yang sesuai dengan lapisan kelenjar. Yang pertama, zona transisi menempati sekitar 5% volume prostat, mengelilingi uretra prostatika dan memiliki kelenjar mukosa yang bermuara langsung ke dalam uretra. Yang kedua yaitu zona sentral, menempati 25% volume kelenjar dan memiliki kelenjar submukosa dengan duktus yang lebih panjang. Zona ketiga yaitu zona perifer, menempati sekitar 70% prostat dan memiliki kelenjar utama dengan duktus yang lebih panjang. Kelenjar area ini merupakan tempat tersering timbulnya peradangan dan kanker. Yang ketiga yaitu kelenjar bulboretra atau kelenjar Cooper. Kelenjar bulboretra ini sepasang yang berdiameter 3-5 mm, terletak pada diafragma urogenital dan bermuara ke dalam bagian proksimal uretra penis. Selama ereksi, kelenjar bulboretra serta sejumlah besar kelenjar uretra kecil yang serupa di sepanjang uretra melepaskan sekret jernih yang menyerupai mukus dan mengandung berbagai karbohidrat kecil yang menyelubungi dan melumasi lapisan uretra sebagai persiapan pasase sperma. Selanjutnya, organ reproduksi eksternal pada pria yaitu penis. Penis adalah organ vital pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Penis tersusun atas 3 bagian yaitu akar, korpus, dan glans penis. Bagian akar berperan dalam fiksasi dan stabilitas penis. Bagian korpus merupakan bagian terbesar, tersusun atas 3 jaringan erektil dan kenyal berbentuk silindris, yaitu sepasang corpora cavernosa dan sebuah corpus spongiosum. Gland penis merupakan perluasan distal dari corpus spongiosum. Bentuknya mengerucut dan dibungkus oleh prepucium. Corpus spongiosum ini merupakan jaringan utama penyusun glans penis, berupa jaringan erektil setebal 8-10 mm, tersusun atas pembuluh darah, jaringan 12 otot polos, dan saraf perifer. Corpora cavernosa merupakan komponen utama korpus penis, memanjang ke arah glans dengan ukuran bervariasi antara individu. Terima kasih, sekian video pembelajaran dari saya tentang sistem reproduksi pada pria. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.